Oke teman-teman, kali ini saya mau share tentang cara menggambar rangkaian tone control ya. Tone control itu ada bassnya, treble sama volume saja, jadi tidak ada middle. Dan juga nanti kita coba belajar memakai ini board plotter ya. Jadi untuk mengecek respon frekuensi, maka saya pakai rangkaian tone control ini untuk menunjukkan tentang penggunaan board plotter pada multisim ini ya. Nah, pertama-tama kita butuh komponen kapasitor ya. Ini kita pakai basic kapasitor. Ada dua tipe ya, yang di sini elektrolit sama kapasitor biasa. Kalau elektrolit itu yang ada polaritasnya, kalau yang biasa tidak ada. Kita butuh dua-duanya. Kemudian kita butuh resistor, terus kita butuh variabel resistor. Nah, variabel resistor ini biasanya juga disebut potensiometer. Potensior ini pakai potensiometer ya, bukan variabel resistor ya. Ini beda ya, biasanya variabel resistor ini kayak buat trim pot itu ya, trim pot itu biasanya. Nah, sudah kita terkumpul komponen dasarnya. Nah, ini termasuk yang kita buat nanti itu yang tone control tipe pasif ya, karena ini ada intinya menunjukkan penggunaan board plotter. Terus kita butuh mesin generator untuk sinyal masukan ya. Ini kita pakai saja 1 kHz, terus ininya 5 aja, 5 VP ya. Kalau VP itu voltage peak ya, kalau VPP itu voltage peak to peak. Jadi kalau VP itu biasanya setengah VPP. Jadi kalau VP itu cuma satu puncak, tapi kalau VPP itu dari puncak ke puncak, istilahnya kayak gitu. Nah, kemudian kita kasih juga oscilloscope nanti buat lihat sinyalnya bentuknya seperti apa di bagian volume outputnya ya. Kita kasih ground. Nah, ini sudah jadi, tapi nilai komponennya belum kita ubah. Nah, pertama-tama kita harus ubah nilai tiap komponen. Untuk mengubah nilai komponen kita tinggal klik ya 2 kali. Ini kita ganti jadi 2 mikrofarad. Kemudian resistor bagian sini jadi 10K. Kemudian ini ya, ini potensio ya, ini jadi 100. Oke, kemudian ini 1K sudah. Ini 22 nanofarad ya, pakai N. Ini berapa ini? Ini 220 nanofarad. Kemudian ini 10K. Kemudian potensi bagian sini 100K. Terus bagian ini juga 100K. Oke, kemudian ini 2N atau 2,2 nanofarad, terus ini 22N. Oke, nah kita coba run dulu. Kita lihat, nah ini sinyalnya kecil ya, sinyalnya sangat kecil karena pasif ya, tidak memperkuat. Kita besarkan ya, kemudian kita
berdasarkan tadi ya, pascal tegangannya. Kemudian ini T nya ya. Nah, untuk sinyalnya seperti ini, pasti tidak diperkuat ya, karena memang ini pasif. Nah, kemudian saya akan tunjukkan, ini ada potensiometer. Nah, ini ada potensiometer bus, ada potensiometer triple, dan ada volume. Nah, ini ada, kita klik 2 kali, ini ada yang namanya selain resisten ya, di value ini ada key itu untuk kayak shortcut tapi pakai tombol keyboard ya. Kalau A berarti kita kalau tekan A tambah gitu ya. Kemudian ini nilai penambahnya 5% dari keseluruhan. Nah, untuk bassnya ini kita pakai B saja ya, B karena bass. Kemudian untuk volume kita pakai B saja, volume. Kemudian untuk treble ini kita pakai T. Jadi ini fungsinya shortcut kalau kita mau ubah ketika program itu berjalan. Kalau kita ngubah komponen ya, nilai komponen kayak resistor itu kalau pas program berjalan dia tidak mau, tapi khusus untuk potensiometer dia bisa berubah. Nah, kemudian kita jalankan ini, kita lihat ini, kita coba yang ini ya. Ini saya tekan T, jadi kecil ya sinyalnya. Dan lihat ini, dan kalau kita mau tambah ya, kalau mau nambah atau maksudnya mau mengubah ya, kalau tadi kan menambah, kalau ini kalau mengurangi ya kita tekan shift sama V bareng. Kayaknya V maka shift sama V. Kemudian kalau kayaknya B ya shift sama B gitu. Ini untuk menunjukkan saja tentang penggunaan potensiometer. Nah, sekarang kita kembali ke tadi ya, mau ngecek ya, mau mencari menunjukkan cara penggunaan bot plotter ya. Udah bener belum bot plotter converter? Oh ya, sudah benar. Nah, ini untuk bot plotter itu ada 4 pin ya. Nah, untuk ini ada plus main in plus sama main, out plus sama main. Nah, kalau mainnya kita hubungkan saja ke ground ya, untuk referensinya kan pakai ground. Kemudian bagian inputnya kita hubungkan ke input ya, input, jadi kita hubungkan sebelum masuk rangkaian. Kemudian untuk outputnya ya kita hubungkan setelah masuk rangkaian, kan outputnya di sini maka kita hubungkannya di sini. Jadi kalau plusnya itu untuk yang, kalau plus ini tuh ya bagian sini, dan kalau plus out ya bagian output yang punya, yang bukan ground ya, baliknya gitu intinya. Nah, kemudian kita klik 2 kali ya. Di sini ada F sama I ya. Ini saya nggak tahu singkatannya F sama I, tapi saya biasanya F itu yang nilai besar, jadi yang besar. Kemudian kalau I nya yang kecil, maksudnya besar atau kecil itu batasan yang kita inginkan ya. Nanti kita lebih jelas kalau sudah masuk ke kalau kita run sajalah. Kalau kita run ya, ini sudah jalan ya F nya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ada kurva kayak gini ya. Ini kalau kita kasih ininya, misalnya kita, karena kalau tone control itu kan biasanya untuk audio ya, ini kita ubah 20 kHz. Kemudian ininya kita ubah jadi 20 aja Hz gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini berarti batasan atas itu 20 Hz. Jadi batasan untuk frekuensi yang diperhitungkan itu minimal itu ya, minimal batas bawah berarti ya, itu 20 Hz, sementara maksimalnya 20 kHz. Maksudnya seperti itu. Jadi
bagian ini untuk melihat tentang maksimal sama minimalnya ya, frekuensi yang mau dilihat. Kalau audio ya biasanya 20 sampai 20 kHz atau 80 sampai 20 kHz atau kadang ya 60 Hz sampai 20 kHz. Nah, itu yang pertama. Kemudian ini ada desibel. Nah, ini kalau kita tambah ini nanti bisa menunjukkan tentang desibelnya. Ini saya nggak begitu pakai, ini apa ya, coba misalnya 1. Ini saya nggak begitu pakai ya, nggak usah dibaca, penuh aja lah. Ini nggak bisa klik, turun terus, ini saja. Nah, ini untuk menaikkan atau menurunkan ini mau apa itu kotaknya. Ini kelihatannya seperti saya jarang pakai, yang penting saya tahu kurvanya aja. Nah, ini ada linear sama logaritmis. Jika ada linear sama logaritmis ya saya biasanya pakai logaritmis sama logaritmis ya, yang standar dipakai saja. Dengan phase sama magnitude saya pakainya magnitudenya. Nah, ini kita bisa lihat respon frekuensinya seperti ini. Nah, ini kalau kita ubah ya, misalnya ini ya di KB, kayaknya B kita tambah. Oh, ini berarti kalau mau ngerubah nilai potensiometer ya diklik ininya ya, di mana maksudnya di area kerjanya. Jadi ininya nggak aktif, kalau ini kan aktif, kalau ini nggak aktif. Kita tambah B. Nah, ini nggak ada perubahan ya di sini ya. Jadi dia analisisnya ketika kita nyalakan pertama kali. Dan ini bentuknya kayak gini kalau kita nyalakan. Nah, ada perubahan. Ya, ini dia. Jadi dia nggak bisa runtime ya istilahnya ya. Cuma ketika dinyalakan atau ketika dinyalakan ya. Kalau dimatikan ya nggak ngaruh. Ini kalau ini kita ubah, ya kan kayaknya T ya. Kalau kita klik T, dia naik ya ini ya. Terus kita coba run lagi. Nah, ini ada perubahan. Nah, ini gunanya bootloader ya, untuk melihat respon frekuensi sebuah rangkaian. Saya pakai ini apa, tone control, supaya bisa langsung menunjukkan. Nah, respon frekuensi itu nanti berpengaruh sama rangkaian. Kalau respon frekuensinya itu terbatasi, cuma misalnya maksimal 20 kHz lah, maka kalau sudah melewati batas 20 kHz nanti rangkaiannya pasti tidak merespon sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya mau penguatannya 100 kali, batasnya tercapai di 20 kHz tadi, maka ya penguatannya mungkin berkurang. Nah, ini yang dimaksud respon frekuensi satu rangkaian ya. Jadi kalau rangkaian misalnya pakai high frekuensi kayak handphone dan sebagainya, maka komponen yang dipakai pun juga respon frekuensinya yang mampu sampai berapa megahertz ya, tergantung dari tadi handphonenya pakai berapa megahertz frekuensinya. Nah, itu jadi pada intinya kita bisa belajar tentang penggunaan bootloader itu untuk melihat respon frekuensi rangkaian. Jadi nanti bisa digunakan untuk analisis pada rangkaian-rangkaian analog. Jadi terima kasih sudah melihat, semoga bisa menjadi tambah ya pengetahuannya. Terima kasih.